Salam Indonesia, halo pemirsa Jogja TV, saya Dewi Budianti di Anjang Sana Wakil Rakyat hari ini. Saya sudah berada di DPRD Kabupaten Bantul hari ini. Sudah ada janji dengan beberapa wakil rakyat kita dari Komisi C. Kira-kira mereka akan beranjang sana kemana dan melakukan sidak kemana? Ikuti selengkapnya dalam Anjang Sana Wakil Rakyat. Ya pemirsa Anjang Sana Wakil Rakyat di DPRD Kabupaten Bantul ini, saya menyempatkan diri dulu nih untuk berbincang dengan Pak Dwi Kristiantoro, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Bantul, yang kebetulan sekarang sedang bersama dengan salah satu mitra kerjanya, yaitu dari PUPKP Kabupaten Bantul. Ada Pak Jimmy Alrak juga di sini. Apa kabar Bapak-Bapak? Semuanya sehat? Baik, sehat. Baik. Ya, ini mau ada rapat kerja betul ya Pak betul, ya kali betul, ini dengan PUPKP, antara PUPKP dengan juga Komisi C DPRD. Saya mau tanya dulu nih, agendanya sebenarnya apa sih Pak yang mau dibahas di rapat kerja kali ini, Pak Dwi? Ya, hari ini kita memang diagendakan oleh Badan Musyawarah untuk membahas terkait dengan plafon anggaran dan juga kebijakan umum anggaran yang ada di Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran tahun 2026. Kebetulan salah satu mitra kerja kita adalah Dinas PUPKP Kabupaten Bantul yang hari ini dijabat oleh PLT beliau Bapak Jimmy, yang terkait dengan pembahasan plafon anggaran untuk tahun anggaran 2026 ini kita mengakomodasi atas RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul yang kemarin sudah ditetapkan. Salah satu prioritas yang menjadi perhatian atau fokus dari pemerintah Kabupaten Bantul adalah terkait dengan keberadaan infrastruktur khususnya jalan. Walaupun tentu kita tidak ingin mengesampingkan infrastruktur yang lain, misal terkait dengan keberadaan jaringan irigasi teknis, itu juga tetap menjadi perhatian kami yang hari ini ditandai dengan juga adanya pertambahan anggaran yang ada di sana. Dan tapi memang yang lebih signifikan adalah terkait dengan penambahan anggaran yang di Bina Marga, khususnya terkait dengan infrastruktur jalan sesuai dengan RPJM kita untuk di masa-masa yang datang. Oke, dan ini baru rapat kerja pertama khusus untuk membahas hal tersebut, betul ya? Betul, Pak, ya? betul. Jadi ini rapat kerja Komisi C bersama dengan mitra kerjanya yang salah satunya adalah Dinas PU Kabupaten Bantul yang juga mendapat porsi signifikan terkait dengan RPJM sampai di tahun 2029. Nah, ini memang cukup banyak. Jadi memang Komisi C kemarin di rapat kita internal mengapresiasi dan juga menyambut baik atas masukan dari masyarakat yang banyak sekali, hampir tiap hari kami juga teman-teman anggota itu mendapatkan request terkait dengan untuk bagaimana tidak hanya terkait dengan pemeliharaan jalan Pak Jimmy, sehingga selalu dalam rapat-rapat kerja kita minta untuk ada tambahan anggaran di sana, tapi juga lebih kepada peningkatan jalan untuk bagaimana kondisi jalan di Kabupaten Bantul itu dalam kondisi yang mantap. Iya, karena kondisi jalan yang memang memadai ini bisa mendukung seluruh aktivitas warga tentunya, begitu ya. Dari PUPKP sendiri apa nih poin penting yang sudah nggak sabar ingin disampaikan dalam rapat kerja dengan Pak Dwi dan teman-temannya nih Pak? Oke, Matunun, jadi kita dari Dinas PUPKP Kabupaten Bantul untuk tahun anggaran 2026 besok depan kita mendukung sepenuhnya visi misi Pak Bupati khususnya di infrastruktur nggih. Untuk tahun depan kita memang sengaja mengambil tematik, nanti kita minta persetujuan dari Komisi C untuk mengubah atau memberikan wajah yang terbaik di Kabupaten Bantul. Jadi kita minta nanti semua infrastruktur, baik itu jalan maupun irigasi dan drainase, di radius 3 km dari Kota Bantul akan kita benahi. Itu nanti akan memberikan dampak positif. Memang dengan keterbatasan anggaran kita harus membuatkan skala prioritas, Mbak. Ya. Jadi nanti setiap tahun akan ada tematik yang berbeda, sehingga nanti
keberadaan PU itu, Dinas PU itu dirasakan oleh masyarakat, termasuk penanganan genangan-genangan. Nanti yang ada di beberapa titik yang kita sudah coba identifikasi di perempatan Sudimoro, di sekitar Rumah Sakit Panembahan, termasuk di dekat Indomart dan di sekitar Piungan kita akan tuntaskan genangan-genangan yang ada, termasuk nanti penanganan infrastruktur di kawasan wisata, misalnya di daerah Kasongan yang menjadi wajah Bantul itu kita akan memberikan yang terbaik. Nanti infrastruktur sana, jalan dan drainase akan kita benahi, termasuk nanti Tembi, Sudimoro juga termasuk objek wisata di sana kita akan tangani. Dengan kita menangani juga selain wajah Bantul untuk objek wisata, kita mengharapkan PAD akan makin banyak masuk. Karena dengan PAD yang ada bisa membantu proses pembangunan di Kabupaten Bantul. Intinya kita nanti akan minta dukungan dari Komisi C dengan memang kenaikan anggaran kita cukup signifikan dibandingkan tahun ini. Sesignifikan apa, Pak? Tahun ini kita dapat anggaran sekitar 157 miliar. Sebelumnya? Untuk tahun depan itu sekitar 238 miliar. Jadi naik kurang lebih 80 miliar. Dengan titik berat tadi sampaikan Pak Ketua di infrastruktur jalan memang kita alokasikan kurang lebih 150 miliar di jalan. Sisanya ada di pengairan, ada di drainase dan termasuk penanganan rumah tidak layak huni. Kita juga tidak akan lepas untuk itu. Jadi porsinya paling banyak di pembangunan ya, jalan. di infrastruktur jalan. Karena titiknya tadi disebutkan lumayan banyak dan masih ada titik lain yang belum disebutkan juga ya. Untuk Bantul aja sekitarnya itu kita berhasil identifikasi itu ada 144 ruas yang rusak, itu 55 km, Mbak. Oh, 55 km. Kita selama ini ternyata nggak sadar ada sekitar kita. Itu kalau diakumulasi semuanya begitu ya, Pak ya? Ya, itu baru satu tematik loh. Nanti tematik yang lain tahun depan selama 5 tahun ke depan. Oke. Demikian. Bicara mengenai anggaran, Pak Dwi, boleh tanggapannya ini dengan kenaikan yang cukup signifikan, tapi juga dengan titik yang sebanyak itu yang harus memang dibenahi. Bagaimana tanggapan Anda? Siap untuk memberikan dukungan, Pak? Ya pasti kita menyambut baik atas kebijakan ini karena praktis memang di mitra kami tambahan anggaran yang cukup signifikan ini akan diplotkan atau diberikan, dan kita juga menyambut baik juga atas inisiasi Pak Jimmy ini terkait dengan bahwa perencanaan atas tambahan anggaran yang cukup signifikan ini dengan tematik-tematik yang sudah direncanakan untuk tiap tahunnya. Artinya ini kan sesuatu yang baru dan sesuatu yang sangat baik. Kita merespon dan juga mendukung, memberikan support, termasuk tentu terkait dengan tambahan yang signifikan ini kita akan mengupayakan untuk bahwa anggaran ini aman nanti pada saat pembahasan di tingkat badan anggaran, sehingga harapan ke depan tentu bahwa ini kebijakan ini betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat Bantul dan juga tentu bisa menarik investor untuk masuk, sehingga tidak hanya lapangan pekerjaan yang semakin banyak ada di Kabupaten Bantul, akan tapi juga terkait dengan tambahnya PAD yang ada di Kabupaten Bantul, sehingga PAD kita semakin naik untuk mendukung seluruh program dan kegiatan secara komprehensif di Kabupaten Bantul ini. Oke, ini kan pembahasan baru pertama nanti. Ya. Baru berjalan. Baru ini jalan-jalan ya. Oke, baru berjalan. Kira-kira ini mulai akan pembenahan jalan ini mulai kapan sih, Pak? Kita pembahasan untuk yang plafon anggaran dan kebijakan umum untuk yang tahun depan. Tapi untuk yang tahun ini, kalau yang untuk tahun ini tentu sudah berjalan. Yang murni sudah berjalan. Sedang berjalan ya. Okay. Sampai nanti Desember. Oke, baik. Ya. Ini patut untuk masyarakat tahu ya, agar mereka juga tahu timeline-nya begitu loh, Pak. Nah, ini setelah ini Pak, agendanya kita mau kemana sih, Pak? Iya. Ya, nanti kalau agenda hari ini setelah ini nanti kita akan ada kunjungan lapangan, beliau akan melakukan sidak. Di 2 titik, ada pembangunan jembatan di Sindet, termasuk juga untuk daerah irigasi di Sindet. Ada 2 titik nanti yang beliau akan dengan tim untuk bisa kunjungi. Jadi langsung ke
lokasi setelah ini ya Pak. Saya mungkin juga akan bersama dengan Bapak ke sana nih. Kalau begitu kita akan siap-siap menuju ke sana. Terima kasih sudah berbincang. Nanti kita akan ketemu lagi di lokasi selanjutnya. Bapak Ibu, seperti yang sudah teragenda, kita akan melanjutkan pembahasan kita untuk menjajakan kebijakan umum anggaran dan plafon anggaran hari ini bersama Dinas PU dan juga BPJ, yang nanti kita akan melanjutkan dengan kunjungan ke lapangan, 2 lokasi kegiatan yang hari ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Bantul, baik untuk pekerjaan infrastruktur jalan atau jembatan ya? Jembatan. Dan yang satu terkait dengan kegiatan irigasi teknis. Untuk tahun anggaran 2026, Dinas PU dengan 2 urusan, pekerjaan umum dan usaha perumahan, 14 program dan 26 kegiatan serta 100 kegiatan. Untuk belanja, kita memang ada kenaikan dibandingkan tahun ini, itu di 238 miliar 528 juta 534.947 rupiah. Jikalau dibandingkan dengan tahun anggaran ini setelah anggaran perubahan yang 157 miliar, ada kenaikan kurang lebih di 80 miliar Bapak. Bantul setelah kami melihat, mendengarkan gebrakan untuk menerima tamu wisata, ini masih sangat kurang sekali. PU memang bukan ranah pada wisata, tapi PU dengan programnya akan bisa mendukung tamu-tamu wisata di Bantul. Harus ada nilai-nilai prioritas, di mana ada jalan-jalan desa yang itu ada satu kegiatan wisata desa atau tempat-tempat UMKM. Salah satunya adalah untuk menambahkan pendapatan PAD pemerintah, juga pendapatan langsung yang diterima oleh masyarakat terkait dengan wisata-wisata desa yang dikembangkan oleh masyarakat. Masalah irigasi ini penting karena apa? Karena di Bantul ini untuk masalah pengairan juga belum begitu bagus. Betulnya bukan irigasi ya, termasuk irigasi atau apa, untuk saluran pembuangan dari misalnya dari sawah yang tidak bisa digarap ketika airnya tidak bisa dibuang misalnya. Ada di tempat-tempat kami. Dan kita masih punya PR hari ini 55 km jalan yang rusak. Karena dari Bina Marga untuk tahun 2026 115,8 sekian. Ini mana-mana nanti titik-titik yang akan dilaksanakan untuk anggaran yang akan datang. Anjang Sana Wakil Rakyat, kita sudah berada di Jetis Bantul nih, tepatnya di pembangunan jembatan Sindet 2 di belakang kita ini. Nah, saya sudah bersama dengan Pak Suratman, apa kabar? Ya, baik-baik Mbak Dewi, sehat, Mbak Dewi sehat. Alhamdulillah. Ya. Ada juga Pak Nurkolis Majid, Sekretaris Komisi C, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik Mbak Dewi. Alhamdulillah. Dan juga Pak Eka Budi Santosa, Kabid Bina Marga DPU PKP, apa kabar? Alhamdulillah. Ini walaupun cuacanya cukup menyengat, tapi semangat ya Pak memonitor bagaimana ini progres dari pembangunan jembatan Sindet 2. Oke, Pak Suratman boleh cerita, ini jembatan Sindet 2 ini di area sini adalah jembatan pertama yang dibangun untuk anggaran tahun ini atau seperti apa Pak? Boleh cerita Pak? Iya Mbak Dewi, terima kasih sekali. Dan pada hari ini Alhamdulillah kami dari Komisi C DPRD Kabupaten Bantul bersama dari PU tadi pagi sampai jam 12 pas pembahasan KUAPS tahun 2026. Setelah itu kita selesai, kita cek lokasi di sini. Ya Mbak Dewi, betul. Jadi pada tahun 2023-24 masyarakat mengusulkan untuk pelebaran jembatan.
Dan perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah jembatan ini bisa terlaksana dengan anggaran kurang lebih 800 sekian juta. Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan, insya Allah nanti bulan Desember sudah selesai. Dan ini sangat-sangat penting sekali dan bermakna untuk masyarakat. Karena setelah dibangunnya jembatan ini sebagai jalur wisata, jalur ekonomi, jalur pendidikan, karena jembatan ini menghubungkan antara Kecamatan Imogiri dan Kecamatan Jetis. Jadi bisa untuk pendidikan, bisa untuk ekonomi, untuk wisata. Dan tentunya ini masyarakat akan berbangga sekali dengan dibangunnya ini. Tentunya nanti masyarakat yang ini daerah terpinggirkan, menjadi mobil banyak yang masuk, motor yang masuk, sehingga mereka akan tahu bahwa di daerah ini ada sesuatu apa yang untuk pengembangan ke depan tentang wisata, tentang ekonomi masyarakat, dan semuanya nanti. Tadi kan disebutkan aspirasi atau usulan dari masyarakat. Ya, emang keluhan mereka sebelumnya seperti apa sih Pak sebelum dibangunnya jembatan ini? Gitu? Nah, kalau tadi kita melewati jalur-jalur selatan, Mbak Dewi melihat tadi banyak sekali rumah makan di pinggir sungai, ada wisata Watu Gagak. Nah, harapan inilah masyarakat karena banyaknya lalu lintas, terus mereka punya inisiatif untuk bagaimana jembatan ini dilebarkan sehingga keluar masuk mobil itu akan lebih mudah. Dan tentunya dengan pengembangan jembatan ini ada beberapa wisata kuliner dan wisata alam, mereka akan masuk, tentunya perlu parkir. Masyarakat bisa mendapatkan dari parkir, dari retribusi, UMKM-nya bisa berjalan. Kalau dari pandangan Pak Suratman sejauh ini dengan progres yang sudah ada dan kita bisa lihat di belakang ini seperti apa Pak? Nah, saya yakin dengan nanti ke depannya ini akan lebih bagus lagi, apalagi nanti setelah kita lihat nanti ini selesai. Baru nanti akan kita semua akan melihat semuanya. Nanti dilihat lagi seperti apa progresnya gitu ya Pak. Betul. Pak Nurkolis tadi kan sudah disinggung sedikit terkait dengan kaitannya dengan ekonomi, dampaknya seperti apa? Kalau Pak Nurkolis melihat kondisi ekonomi di sini itu nanti akan berefek seperti apa sih setelah adanya jembatan ini gitu? Terima kasih Mbak Di. Saya kira ini bagus sekali, ini menjadi usulan masyarakat yang direspon cepat oleh pemerintah dan beliau insya Allah jadi sekretarnya. Saya kira masyarakat sangat berterima kasih sekali karena banyak sekali potensi yang ada di sini, termasuk wisata tadi disampaikan Pak Suratman, ada wisata Watu Gagak namanya, itu ada nilai seninya, itu menumbuhkan ekonominya, termasuk tadi pendidikan. Jadi ukuran kemanfaatannya jalan atau jembatan ini saya kira sangat besar. Artinya ini mendukung penuh, artinya mendukung banyak hal kemanfaatan masyarakat, ekonomi, termasuk budaya, bahkan wisata. Karena kami sesuai dengan visi Bupati adalah bagaimana membangun sekian jalan untuk mengembangkan seluruh potensi masyarakat, termasuk di dalamnya ada ekonomi, pendidikan, dan juga pariwisata. Kalau melihat progresnya seperti ini, pandangan Anda seperti apa nih Pak? Progresnya saya kira sangat bagus, tinggal nanti kita saling melengkapi. Kita kalau misalnya ada apapun kendala-kendala bisa kita sampaikan bareng-bareng, kita kerjasama dengan tim. Pak Eka ini secara teknis saya juga pengen tahu lebih detail ya. Berapa sih Pak lama durasi waktu gitu yang dibutuhkan sampai akhirnya nanti ini tuh siap gitu, dan sudah dibangun mulai kapan sebetulnya ini Pak? Terima kasih. Untuk jembatan Sindir 2 ini sudah dimulai sejak tanggal 10 Juli kemarin dengan lama waktu pelaksanaan 180 hari kalender atau 6 bulan. Dan nantinya akan berakhir pada tanggal 7 Desember 2025 ini. Terus terkait dengan dimensi, ini jembatan yang dibangun di Sindir 2 ini yang semula sempit tidak cukup untuk simpangan mobil, sekarang kita lebarkan jadi panjang lebar totalnya 6,5, di mana yang 5,5 itu lebar aspal dan 1 meter dibagi 2 kanan kiri untuk trotoarnya. Kemudian panjang jembatannya ada 5 meter. Kalau dari luasan yang Bapak sebutkan artinya nanti 2 mobil berpapasan aman ya Pak ya? Aman, nanti 2 mobil berpapasan sudah cukup aman. Terakhir mungkin Pak Suratman, apa yang ingin disampaikan nih kepada Pak Eka khususnya terkait dengan progres pembangunan jembatan Sindir 2? Ya Mbak Dewi, terima kasih. Pak Eko juga terima kasih selalu memantau. Harapan kami setelah ini jembatan selesai, juga masyarakat akan terbuka penggaliannya,
karena nanti jembatan sudah lebar, tinggal kita melalui jalan, karena kita tahu bahwa jalan ini adalah pinggiran jalan, sawah itu hak milik masyarakat. Siapa tahu masyarakat dengan keterbukaan akan menghibahkan sedikit tanahnya untuk pelebaran jalan, harapannya untuk ekonomi ke depan akan semakin baik. Saya yakin dengan jembatan ini selesai, insya Allah nanti ekonomi, pendidikan semuanya akan lebih baik untuk masyarakat di sini. Amin, itu yang menjadi harapan kita semua. Mudah-mudahan terus lancar ya Pak Eka ya, dan teman-teman semuanya dalam melakukan pengerjaan jembatan Sidat 2. Terima kasih Pak Nurul, Pak Suratman juga sudah berbagi dengan kami. Kita akan kembali pemirsa di segmen selanjutnya, tetap di Anjang Sana Wakil Rakyat. Iya pemirsa, saya ajak Anda untuk bergeser sedikit nih, masih di area Jetis Bantul tentunya. Kita melihat ada pembangunan talut di belakang saya bersama dengan Pak Sapta Sarosa, anggota Komisi C. Apa kabar Pak Sapta, sehat? Baik Mbak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada Bu Wartini juga, Kabid Sumber Daya Air DPU PKP Bantul. Apa kabar Bu Wartini? Alhamdulillah sehat Mbak. Iya. Dan juga Pak Sugeng Sudaryanto, anggota Komisi C. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Pak, saya mau tanya-tanya soal ini nih. Kita kan lihat ini ada perbaikan lah ya, dari talut ini. Apa sih Pak, boleh cerita nggak ini? Ya, bermula dari usulan warga masyarakat di sekitar sini yang selama ini kan membutuhkan sekali area-area sawah untuk bisa dialiri. Di sisi lain, karena kondisi wilayah yang bercuram ini, supaya juga rumah-rumah penduduk tidak terkena erosi setiap manakala ada banjir dan sebagainya. Makanya respon pemerintah Kabupaten Bantul ini cepat untuk menanggapi respon dari masyarakat, usulan masyarakat ini. Oke, jadi ini sebenarnya adalah saluran irigasi ya Pak ya, dan talutnya awalnya sudah ada tapi perlu diperbaiki. Diperbaiki ya, karena memang sangat mengkhawatirkan dan ini terlibat juga Pak. Oke, karena akan berimbas ke kondisi tanah di samping-sampingnya yang mana adalah dikelilingi oleh pemukiman warga begitu. Oke, Bu Artini, sudah berapa lama nih pengerjaannya di sini? Ya, pengerjaannya untuk kontrak rehabilitasi jaringan irigasi Sindet ini sudah mulai tanggal 8 Juli 2025. Itu lama pengerjaannya nanti sekitar 150 hari Mbak, yaitu sampai tanggal 4 Desember 2025. Jadi pengerjaannya ada beberapa spot yang harus diperbaiki, termasuk di titik ini adalah titik yang paling besar anggarannya, sekitar 6% dari total anggaran Rp713.550.000. Ada berapa titik sih totalnya Bu di sini? Itu ada sekitar 5 titik Mbak untuk DI Sindet ini, yang paling besar di sini, itu. Oke, jadi artinya nanti di awal Desember diharapkan 5 titik itu sudah selesai begitu ya? Iya. Sudah memasuki musim penghujan ya, Pak Sugeng ya? Bagaimana menurut Anda? Segera jadi ya Bu ya. Kalau melihat proses progresnya sejauh ini, Bapak melihat seperti apa nih? Ya, saya melihat kondisi saat ini, karena ini pengerjaan ini saya yakin dari yang mengerjakan tentu saja sudah berpengalaman ini. Ini baru bulan Agustus, tentu saja untuk kontrak atau penyelesaian saya yakin sampai bulan Oktober sudah bisa dinikmati oleh warga masyarakat di sekitar sini, di Bukit Sari ini. Bicara mengenai spek Bu, bagaimana sih kualitas dari pembangunan talut ini? Kalau dilihat dari awal pembangunan ini Mbak, spek untuk bahannya sudah memenuhi syarat sebagaimana yang kita butuhkan, yaitu dengan batu belah hitam Mbak. Itu sudah. Untuk peralatan kita juga sudah sesuai Mbak, untuk campurannya juga sudah memakai molen, itu tidak manual. Iya. Kalau secara teknisnya yang Ibu bisa jelaskan, ini fungsinya tuh sebenarnya seperti apa sih Bu dengan dibangunnya talut di kanan dan kiri ini? Fungsi perkuatan talut ini karena di atasnya ada sebuah talang yang mengalirkan air irigasi dari utara ke selatan, dan kondisinya itu sedikit ada kerusakan, terutama sayapnya. Kalau nanti dibiarkan sayapnya di sungai itu akan terkena arus, nanti membuat
talang itu menjadi jebol dan air yang mengalir itu akan hilang di afor ataupun saluran sungai ini dan tidak sampai mengairi di daerah Wukirsari dan Imogiri. Oke, jadi ini sangat penting sekali ya Pak Sabto ya untuk masyarakat di sekitar ini. Oh iya, jelas Mbak, ini di sisi lain nanti keselamatan warga terjaga, di sisi yang lain penghasilan warga masyarakat nanti sawah-sawah akan tumbuh subur dan sebagainya. Itu harapan kita seperti itu. Oke, kalau melihat dan proses pembangunan yang sekarang dengan spek yang tadi sudah disebutkan, harapan Bapak apa nih? Ya, harapan kami supaya betul-betul nanti dimanfaatkan oleh masyarakat dengan sebaik-baiknya, dan kami berharap juga nanti semuanya tumbuh ekonomi yang pesat untuk di kawasan di daerah Imogiri pada khususnya dan Bantul pada umumnya ini. Terutama untuk warga sekitar untuk sini warga ya? sekitar sini, yaitu manfaatnya besar sekali. Oke, harapan Anda Pak Sugeng? Ya, mungkin tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh Pak Sabto Saroso. Ya, harapan kami nanti bendungan ini atau bangunan ini nanti sesuai harapan kita, karena ini jebol terus bisa dibangun, aliran sawah bisa normal, nanti aliran airnya sampai ke pertanian, ke sawah-sawah, terus nanti kita hasilnya meningkat karena kemarin yang kurang air karena ini jebol, nah sekarang bisa normal, harapan kita bisa naik, terus masyarakat untuk tingkat ekonominya semakin meningkat dan kesejahteraannya bisa terjamin di masyarakat Wukirsari ini, khususnya naiknya nanti di Kabupaten Bantul bisa meningkat secara baik. Jadi kami berharap sekali dari Komisi C DPRD Kabupaten Bantul mengharapkan sekali tidak hanya di Imogiri saja, di masyarakat di Kabupaten Bantul di mana saja yang mungkin membutuhkan perbaikan-perbaikan supaya nanti juga bisa teratasi masalah-masalah yang ada di wilayahnya. Monggo silakan untuk menyampaikan aspirasinya kepada teman-teman atau di DPRD Kabupaten Bantul melalui Komisi C yang ini memang membidangi masalah-masalah pembangunan. Monggo disampaikan saja, tidak usah sungkan-sungkan, kita selalu komunikasi supaya nanti terjalin hubungan yang baik dan endingnya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama. Ini harapan kami. Terakhir Pak Sugeng. Ya, terima kasih. Gini ya, karena Komisi C ini kan membidangi masalah pembangunan, urusannya dengan pembangunan yang ada di seluruh Kabupaten Bantul, khususnya ini yang kita hari ini adalah masalah irigasi atau pengairan di pertanian. Nah, harapan kita sama seperti Pak Sabto, jangan sungkan-sungkan disampaikan kepada kita Komisi C atau mungkin dari stakeholder yang ada di masyarakat, baik dari RT, lurah, sukuh dan sebagainya atau camat, nanti bisa disampaikan ke Komisi C agar kita perjuangkan nanti di dalam pembahasan APBD tahun 2026 selanjutnya atau 2027 agar senantiasa apa yang menjadi harapan masyarakat itu bisa tercapai dengan baik. Oke, mudah-mudahan ini masyarakat mendengar dan tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan aspirasinya demi kebaikan kita bersama, dan mudah-mudahan pengerjaannya ini lancar terus dan bisa selesai sebelum Desember sehingga kita bisa mengejar musim hujan begitu ya. Terima kasih sudah berbincang dengan kami. Dan ini menjadi akhir dari Anjang Sana Wakil Rakyat episode kali ini. Hasil kerjasama antara Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul dan Jogja TV. Saya Dewi Budianti undur diri. Salam Indonesia.